isi otak emosi ini kan beragam. Ternyata nggak yang negatif juga, ada yang positif. Ya, sebagaimana nafsu itu nggak ada yang nggak cuma semuanya negatif, dia ada yang positif yaitu mutmainnah. Ya, kalau kita bicara nafsu ini bisa terbagi-bagi lagi ya. Tapi yang 3 populer ini, lawamah, amarah, mutmainnah. Ya. Dan ini ada semua di otak kita. Nggak bisa hilang ya Allah. Ya, hilangkan nafsu amarahku, nggak bisa hilang. Hanya yang bisa, ya Allah angkat marahku, ya Allah angkat sedihku, ya Allah angkat takutku. Jadi diangkat. Supaya apa? Supaya naik ke atas. Dan naik ke atas itu tidak terbang, kecuali pakai narkoba. Tapi itu masalah. Ya, angkat sedihku ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, angkat sedihku ya Allah. Naik ke sini, baru naik ke sini. Ada perasaan takut. Ya Allah, angkat takutku ya Allah, astagfirullahaladzim. Naik juga, tapi baru sampai di las buru-buru. Ya Allah, angkat ya buru-buruku ya Allah, astagfirullahaladzim. Naik ke marah. Ya Allah, angkat marahku ya Allah, astagfirullahaladzim. Naik ke sombong. Ya, jadi ada perasaan gitu kita kan, ya teman-teman, sahabat-sahabat, ada rasa nggak lagi marah, terus ada perasaan dia nggak tahu gue anak siapa. Ada gitu, ya itu berarti udah naik tingkat, udah berhasil dikit tuh, ya. Tapi ini masih di nuansa yang negatif ya, apalagi sombong. Sombong ini adalah satu jembatan level ya antara yang dari negatif banget ini mau menuju positif. Ini terkadang di sini kita terjebak dan berhenti di situ. Ya nggak tahu saya anak siapa ya, misalnya saya gitu ya. Ya nggak tahu saya orang Bugis nih, bisa aja tuh saya badik dia, gitu ya misalnya. Ya nggak tahu saya ini anaknya Pak Dahlan, ya cucu pertamanya dari keluarga Husain. Udah, kalau kita lagi sombong itu, pikiran kita udah kemana-mana, ya udah kemana-mana. Kita udah bawa lah ina. Tetapi hati-hati di sini kita sering berhenti istighfar, hati-hati. Ya, makanya dikatakan Allah nggak suka orang yang sombong. Naikin lagi. Ya, bisa juga gitu, suka ada perasaan gitu. Ya, dia nggak tahu nih kalau dia macam-macam, keluarga saya banyak. Ya, sepupu-sepupu saya banyak. Nah, tapi hati-hati di situ, kadang-kadang di sini kita terlena. Ya, maka kalau udah ada muncul perasaan itu, ada muncul di level itu emosi kita, segera istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Angkat sombongku ya Allah, astagfirullahaladzim. Atau cuma perasaan gini, ya, perasaan gini. Ya, udah bagus istrinya kayak gini, udah rajin belajar, masih juga ya dia kayak gitu sama gue, gitu ya. Itu berarti kita ada di sini. Makanya istighfar langsung lagi, astagfirullahaladzim. Ini semua kan suka muncul di benak kita. Kenapa? Ini di tengah soalnya. Nah, disinilah pertarungan kita. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kadang-kadang kan setan ini masuk nih, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Terus sampai nanti tanpa terasa kita naik mulai di courageous, sudah masuk di yang positif, sudah masuk mutmainnah. Entah kenapa tiba-tiba langsung memaafkan dengan sendirinya. Ya Allah, kasihan suamiku ya, itu ya, itu aja masih kasihan suamiku, masih antara sombong udah naik dikit ke atas. Kenapa? Masih sombong kita bilangin dia kasihan gitu ya. Ya Allah ya. Terus langsung tiba-tiba kita astagfirullahaladzim ya Allah. Tiba-tiba kita langsung ingat, ya bisa langsung yang gembira gitu. Udah semangat lagi. Berarti kita sudah berhasil itu tadi lewati tangga-tangga ini. Karena lagi sedih atau lagi takut misalnya, langsung ke semangat loncat istighfar 3 kali loncat ke sini, ya. Itu namanya fly. Mabok. Kalau pakai narkoba iya, tapi nanti jadi pasiennya Bu Isa. Bukan sahabatnya Bu Isa, pasien. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi dia nggak melayang. Makanya istighfar terus. Panggil terus nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panggil. Di situ ya Allah langsung lihat, oh, dapat nilai nih kita. Ya Allah, ya Allah. Karena banyak ibu-ibu Bu Isa, saya sudah istighfar Bu Isa, tapi kok rasanya saya belum menerima. Bu Isa cuma bilang terusin, karena istighfar itu disuruh perbanyak. Terusin. Udah istighfar bisa terusin gitu. Terusin. Ya. Teruskan lagi. Sudah Bu Isa, teruskan. Kenapa? Karena kita nggak tahu level kita ini. Kadang-kadang ada orang dari sedih ke takut itu beberapa hari, atau ada orang dari marah naik mau ke sombong aja itu berapa hari. Ya. Tapi tentu kalau sedih karena dia lebih di bawah, untuk naik ke sini dia masih butuh waktu yang lebih banyak.
Bayangin tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Butuh waktu. Dibanding lagi marah. Marah kan cuma 2 tingkat kan. 1, 2. Maka sahabat-sahabat pernah nggak lihat ada orang marah, toto udah abis itu udah ketawa aja. Karena antara marah ke sini itu cuma 2 tingkat. Tapi kalau lagi sedih, langsung bisa ketawa. Itu jarang, butuh waktu. Entah berapa jam, entah berapa hari, entah berapa minggu. Tergantung ya apa situasi kondisinya apa. Tergantung itu. Kalau ada keluarga kita meninggal itu dari sedih untuk bisa ke sini saja itu butuh beberapa hari. Bahkan menerima kondisi ini itu butuh waktu beberapa hari. Ya. Tapi hanya kalau misalnya lagi bawa mobil tiba-tiba atau bawa motor tiba-tiba ada motor lain nyalip, kan marah tuh ya. Itu bisa kita astagfirullahaladzim, ya Allah, nggak ada matanya orang ini, lewat-lewat aja depan saya, kan gitu kan kita kan. Nah istighfar aja waktu marah, istighfar aja, nggak ada matanya orang ini udah naik ke sombong nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tahu-tahu udah semangat lagi, udah jalan aja lagi. Itu kalau kita marah sama orang yang nggak dikenal itu cepat banget bisa naik ke atas. Tapi kalau marah dengan orang yang kita kenal, kalau kita marah dengan orang yang sangat dekat pada kita, suami kah, anak kah, kakak adik kah, kakak adik ipar kah, orang tua suami kita atau pasangan, itu naik ke atasnya butuh waktu. Perbanyak istighfar. Kenapa? Saking dekatnya. Saking dekatnya. Itulah makanya Allah memberikan waktu. Memberikan waktu. Yang penting usaha. Dalam usaha mau naik ke mutmainnah ini, tiba-tiba kita memang sudah ajal kita. Allahu Akbar, kita meninggal juga dalam kondisi di level mutmainnah. Ngejemputnya juga enak, malaikat maut. Ya. Tapi kita ada di lawama atau di amarah, biarin saya marah, biarin. Tahu-tahu udah mau dijemput, nggak enak. Pasti yang ngejemput juga malaikat maut juga, ya pasti udah pokoknya nggak enak juga ngelihatnya juga udah nggak enak kali, ya. Oke, seperti ini teman-teman, level emosi ini kayak gini cara menggunakan, ya. Untuk naik ke atas gimana, please? Sebut Allah supaya kita masuk zona ikhlas ini. Ya, sebagaimana di surat Al-Ikhlas di situ ya, ada kalimat Allah, Allahus Samad, Allah tempat meminta. Allah, ya Allah, ya Allah. Saya sudah begitu bisa, alhamdulillah. Karena masih banyak juga teman kita di luar sana lagi marah yang disebut bukan Allah, lagi marah yang disebut apa? Maaf, nama-nama binatang. Apa jadinya? Makin turun ya. Makin turun. Atau ada orang lagi marah disebut namanya nama setan. Lagi marah punten ya dikasih contoh. Memang setan orang itu. Wow, itu tambah turun, tambah ke bawah. Ini yang nanti membedakan antara kita dengan orang lain. Bahwa semuanya ada level emosi, ada. Pada pasangan hidup kita juga ada. Itu nanti yang membedakan kita. Itu yang nanti terlihat derajatnya kita. Ya, teman-teman ya. Karena ini yang perlu kita kuasai. Sehingga mahir. Kadang mahir saja kita lagi capek aja, kemahirannya sedang berkurang. Ya, untuk naik ke atas itu butuh waktu. Ya. Terus cara yang paling gampang apa, Bu Isa? Cara paling gampang itu merilekskan otak emosi ini. Dan batang otak ini. Kita kan udah belajar, Bu Isa, udah tahu laki-laki begini, watak begini, sudah tahu juga bahwa ya jembatan surganya istri itu suami. Ya. Sudah tahu juga kalau ibunya suami, orang tuanya suami ini kita harus hormati. Udah tahu juga, Bu Isa, kalau ya suami nyuruh begini kita harus cepat lakukan. Udah tahu juga. Iya, alhamdulillah udah tahu. Namun harus tahu juga itu semua ilmu itu ada di mana di otak kita. Dia ada di depan. Jadi otak depan itu tempatnya ilmu pengetahuan, nasihat, informasi, kisah-kisah dan sebagainya dari sini. Tapi ingat ada di tengah otak emosi. Ke bawahnya juga ada otak reptil. Ini yang kalau lagi tegang nih, saya katakan lagi tegang nih dua nih ya, otak reptil sama otak emosi. Ilmu di sini terblokir sementara. Ilmu yang kita pelajari dalam kajian-kajian, dalam seminar ada sudah di sini, cuman terblokir sementara. Untuk itu makanya supaya batang otak ini rileks kembali, otak mamalia rileks kembali, itulah caranya kita sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Ada lafaz Allah ya dan kalimat yang ada Allahnya. Ini bisa rileks langsung. Ya. Kalau cara umumnya itu bernafas dalam. Gitu ya, itu cara umum ini. Ini manusia siapa aja, agama apa saja. Ini Allah sudah kasih memang cara bernafas. Makanya kadang kita kalau kesel sama orang tiba-tiba kita gini kan,
kan gitu ya. Itu badan langsung ya mengambil nafas itu. Supaya apa? Supaya darah yang ke atas kepala banyak oksigennya. Sehingga batang otak rileks, otak mamalia rileks. Nanti ilmu yang di depan ingat lagi. Oh iya ya, dia kan cuma nanya. Oh iya ya, kan dia laki-laki, nanyanya mukanya rata. Oh iya ya, dia cuma tanya, bukan meremehkan. Tadi malam juga bisa gitu, dia nanya. Kalau kita nggak tarik nafas itu kita anggap ini ngeremehin aja sih. Ya, kita punya peserta 30 aja itu udah harus jarak-jarak. Itu juga mau pulangnya susah. Ya, belum lagi kita foto bareng ya kan gitu kan. Apalagi ratusan. Ya, jadi ini yang kita bisa pakai gitu, tarik nafas banyak, tarik nafas. Ini cara umum ya. Tentu kalau kita diajarkan ya, Rasulullah mengajarkan kita, sungguh saya mengetahui satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan reda jika dia membaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Karena setan paling senang kalau lihat ada suami istri mulai konflik. Senang banget itu. Ya. Makanya auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Itu berkali-kali. Ya, supaya kita tutup 4 arah ini. Karena setan suka ya mendatangi kita dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Makanya tausnya 4 kali. Taus. Ya. Tadi malam tuh ibu saya lupa tuh, kirain ayah Toto udah di kamar kan. Ya, jadi lupa. Biasanya suka tuh kalau mau masuk rumah di mobil tuh taus dulu sengaja. Tapi lupa karena capek juga. Jadi sempat di depan pintu itu waktu ditanya, pesertanya cuma 430 ya. Langsung mukanya tuh yang langsung nggak bisa langsung senyum. Mukanya beberapa detik gitu. Karena tausnya sempat lupa tadi malam itu. Ya. Tapi untung ya cepat istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Ya. Nah ini, jadi Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Kan? Dan disuruh perbanyak memang, rutin lagi, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gak usah mikir macam-macam dulu. Kenapa? Gak bisa juga kepikiran. Gak bisa juga, oh memang karena wataknya kayak gitu. Belum bisa. Oh memang laki-laki mukanya rata. Belum. Kenapa? Batang otak kita sama otak emosi kita lagi tegang. Belum bisa kita. Belum bisa mikir itu belum. Makanya istighfar aja langsung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya masuk kamar, masuk di ruang makan, saya taruh kursi, taruh barang-barang di kursi, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan ini karena sudah menjadi satu habit, ini jadi auto semuanya, jadi otomatis. Astagfirullahaladzim. Ya, cuman karena turunnya sedikit dan 3 kali istighfar udah langsung bisa senyum terus jelasin, ya gitu. Ya, kalau dari sisi otak ini kan rileks itu batang otak baru ingat lagi, oh iya ya ini dia cuma ya malah saya jadi gembira loh kok tumben-tumben dan saya masuk langsung dia tanyakan tentang kegiatan saya, oh berarti dia peduli. Bisa mikir kayak gitu kalau udah istighfar berkali-kali. Ya. Jadi istighfar aja. Karena memang Allah memberikan solusi atas setiap kesulitan. Istighfar aja dulu, astagfirullahaladzim. Gak bisa mikir kita kalau kita lagi marah atau emosi kita lagi turun, gak bisa mikir kita. Ya. Ilmunya udah ada di otak. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah memberikan solusi. Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan Allah memberi rezeki dari jalan tak terduga. Langsung loh. Keutamaan istighfar itu banyak. Kita ambil satu hadis ini saja, sudah 3 keutamaannya. Terus apa lagi? Kita mau cari apa lagi? Lagi ini ada masalah, ya. Terus kita mau apa? Masalah kan pengen cari solusinya, pengen cari penyelesaiannya, dan kita pengen lapang rezeki kita kan gitu kan masalah ini kan. Rupanya istighfar aja dulu. Dan ilmuwan otak itu terkagum-kagum bahwa oh kita disuruh teknik begini. Jangankan kita tarik nafas saja, ilmuwan itu waktu ditemukan bahwa tegang batang otak, tegang otak emosi, kemudian diriset, disurvei bahwa orang tarik nafas banyak-banyak aja, ya itu membawa keberuntungan. Itu kata ilmuwan karena dia tidak tahu bahwa ada hadis disuruh baca istighfar. Di Quran banyak sekali disuruh istighfar. Ilmuwan kan bukan muslim, ya. Dia meneliti atas ya kegelisahan kenapa kondisi manusia kayak gini. Dan ingat, manusia itu ciptaan Allah. Ilmuwan itu hanya menemukan cara kerjanya. Dan pada saat seseorang walaupun ya dia non muslim dan mau meneliti tentang ya rahasia alam semesta ini, Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan hidayah. Ya, kita alhamdulillah kita tinggal ambil aja hasil penelitian. Tapi kenapa kita tambahin dengan istighfar? Ternyata waktu kita istighfar, tarik nafasnya lebih banyak.
Bisa paham teman-teman? Kalau ilmuwan meneliti tarik nafas biasa saja. Istighfar itu tarik nafasnya lebih banyak. Coba sekarang kita istighfar. Astagfirullahalazim. Ayo istighfar teman-teman ya. Perhatikan hidung ya pada saat kita istighfar ya. Astagfirullahalazim. Hidungnya langsung tarik nafas nggak? Coba ya, ayo kita istighfar yuk. Astagfirullahalazim. Hidungnya langsung tarik nafas nggak? Nggak usah dipaksa tarik nafas. Hidung langsung tarik nafas otomatis. Coba lagi ya, coba ya. Astagfirullahalazim. Hidungnya langsung tarik nafas kan? Astagfirullahalazim. Hidung langsung tarik nafas dan itu banyak. Lebih banyak dibanding kita tarik nafas panjang duluan. Coba sekarang tarik nafas panjang duluan. Tarik nafas baru keluarin dari mulut. Coba tarik nafas. Enak kan? Nah, sekarang istighfar. Astagfirullahalazim. Hidung langsung tarik nafas. Cuman bedanya, kalau tarik nafas ya duluan, ya ambil oksigen dulu, baru keluarkan karbon dioksida. Tapi kalau kita istighfar, karbon dioksida keluar dulu dari mulut, baru hidung tarik oksigen. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Dan ternyata lebih banyak. Nafas biasa kayak saya lagi ngobrol gini, lagi ngomong gini, itu oksigen juga ditarik di hidung, cuman 1 liter. Kalau kita tarik nafas panjang, itu ditarik 3 liter. Tapi setelah istighfar, karena karbon dioksida keluar duluan, hidung tarik nafasnya oksigennya bisa 5 liter. Itulah makanya lebih beruntung kalau kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba kita ngomong ya, ya Allah. Hidung tarik oksigen nggak? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Karena waktu pelafasan ini kan ada huruf-huruf ya. Ada terkenal istilahnya huruf jahar. Huruf jahar itu huruf apabila dilafazkan dia mengeluarkan karbon dioksida. Astagfirullahaladzim. Oke? Nah ini. Kan enak, solusi dapat, penyelesaian dapat, dan Allah buka rezeki, baik rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki uang sekalipun. Kalau istighfar aja mas saya udah bisa, alhamdulillah. Kebayang nggak ibu kalau waktu selama hidup ini kita nggak istighfar, kayak apa kita kesulitannya itu? Gampang banget sih Bu Isa. Iya emang gampang. Islam itu gampang banget. Cuman kita butuh pengingat-pengingat saja. Kita butuh ya wadah untuk saling mengingatkan, saling menasehati. Butuh itu gitu. Ya. Karena kalau nanti sudah istighfar, otomatis otak kita yang sudah diisi selama ini di taklim, ya kita juga baca Quran, kita juga masukkan ini di otak kita, ya pelajaran-pelajaran sebelumnya itu langsung terakses sendiri, nyala sendiri, baru langsung oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, gitu. Baru ilmunya ingat lagi. Dan yang luar biasa, bukan hanya ilmu yang di otak yang kita sudah masukkan, kita ingat lagi. Ya Allah langsung menurunkan rahmat dan rahimnya ya ke kita. Lewat mana? Itu. Dari alam semesta masuk. Terus kayaknya kita nyaman. Akhirnya apa tadi malam saya ngobrol-ngobrol senang sambil dia temenin saya makan. Ya ngobrol-ngobrol, seru banget jadinya. Biasanya nggak gitu soalnya. Misalnya ya. Karena apa? Karena itu tadi ya suami saya menganggap ya sudah pekerjaan istri saya kan sudah rutin, nggak usah lah saya tanya-tanya. Tapi tadi malam tumben banget dia tanya panjang lebar dan senang, dia juga senang gitu. Dengan apa? The power of istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, bisa sengaja kasih contoh saja karena supaya lebih membumi lah, lebih tahu bagaimana cara pengaplikasiannya.